Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurali dengan NIM 200 222 dari AP Reguler 2. Saya akan memaparkan PowerPoint saya yang berjudul Hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Definisi hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah merujuk pada berbagai faktor atau kendala yang menghalangi atau menghambat proses perencanaan dan implementasi pembangunan di suatu daerah. Hambatan-hambatan ini dapat berasal dari berbagai aspek, termasuk internal dan eksternal, serta dapat bersifat teknis, ekonomi, sosial, politik, atau lingkungan. Hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, keterbatasan anggaran. Kedua, keterbatasan infrastruktur. Ketiga, keterbatasan tenaga kerja terlatih. Keempat, ketidakpastian kebijakan. Kelima, kurangnya data dan informasi. Keenam, tantangan lingkungan. Ketujuh, kendala teknis. Dan terakhir, kedelapan, ketidakpartisan. Hambatan pertama, keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran atau sumber daya keuangan merupakan hambatan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Kurangnya dana dapat menghambat pelaksanaan proyek pembangunan yang direncanakan dan membatasi skala atau kualitas pembangunan yang dapat dicapai. Hal ini terjadi ketika dana yang tersedia untuk pembangunan terbatas atau tidak mencakup untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan yang direncanakan. Hambatan kedua yaitu keterbatasan infrastruktur. Ini merujuk pada kondisi infrastruktur yang tidak memadai atau tidak memenuhi kebutuhan pembangunan suatu daerah. Infrastruktur yang tidak memadai seperti jalan yang rusak, sistem transportasi yang tidak efisien, atau kurangnya pasokan air bersih dapat menjadi hambatan serius dalam perencanaan pembangunan. Kondisi infrastruktur yang buruk dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, aksesibilitas, dan kualitas hidup masyarakat. Hambatan ketiga, keterbatasan tenaga kerja terlatih. Hal ini terjadi ketika terdapat kekurangan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan sektor pembangunan di satu daerah. Kurangnya jumlah atau kualitas tenaga kerja terlatih dan terampil dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan proyek pembangunan. Keberhasilan pembangunan daerah sering tergantung pada ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan sektor pembangunan. Hambatan keempat, ketidakpastian kebijakan. Hal ini terjadi ketika terdapat ketidakpastian atau perubahan dalam kebijakan pemerintah yang berdampak pada perencanaan pelaksanaan proyek pembangunan. Perubahan kebijakan pemerintah yang sering terjadi dapat menghambat perencanaan pembangunan daerah. Ketidakpastian kebijakan dapat mempengaruhi iklim investasi, merusak kepercayaan investor, dan menghambat implementasi proyek pembangunan yang telah direncanakan. Hambatan kelima, kurangnya data dan informasi. Hal ini terjadi ketika informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan tidak tersedia atau tidak memadai. Keterbatasan data dan informasi yang relevan dan akurat dapat menghambat perencanaan pembangunan yang efektif. Kekurangan data mengenai kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur dapat menyulitkan proses pengambilan keputusan yang berbasis fakta dan dapat mengarah pada perencanaan yang tidak tepat sasaran. Hambatan 6, tantangan lingkungan. Hal ini terkait dengan dampak lingkungan yang dapat mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan. Tantangan lingkungan seperti kerentanan terhadap bencana alam, degradasi lingkungan, dan perubahan iklim dapat menghambat upaya pembangunan daerah. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi infrastruktur, ketersediaan sumber daya alam, dan kualitas hidup masyarakat, serta memerlukan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan. Hambatan ketujuh, kendala teknis. Hal ini terkait dengan kompleksitas teknis yang terlibat dalam perencanaan dan implementasi proyek pembangunan. Kompleksitas teknis dalam perencanaan pembangunan dapat menjadi hambatan penyusunan perencanaan yang terintegrasi, koordinasi antar satu sektor atau lembaga, serta keterampilan teknis yang memadai dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan dapat menjadi tantangan yang perlu diatasi. Hambatan ke-8, ketidakpartisan. Ketidakpartisan dalam perencanaan pembangunan daerah merujuk pada sikap atau kebijakan yang tidak memihak atau tidak berpihak pada satu pihak atau golongan tertentu. Ketidakpartisan mengacu pada pentingnya menghindari kepentingan politik atau golongan dalam proses perencanaan dan implementasi. Perbedaan kepentingan antara pemangku kepentingan atau lembaga dapat menyebabkan ketidaksepakatan dan ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan untuk melaksanakan perencanaan pembangunan. Dampak hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, tertundanya pencapaian tujuan.
pembangunan, kedua pemborosan sumber daya, ketiga tidak optimalnya pemanfaatan potensi daerah, dan keempat rendahnya kepuasan masyarakat terhadap pembangunan. Strategi mengatasi hambatan-hambatan dalam perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia. Kedua, memperbaiki sistem pengumpulan dan analisis data. Ketiga, penyusunan rencana cadangan dan aksesibilitas dalam perencanaan. Yang kelima, meningkatkan koordinasi antar sektor atau lembaga. Karena pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, tujuh, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih.